kita sudah mempelajari tentang kalimah-kalimah thayyibah dan juga keunggulan-keunggulannya yang diasbabkan khabar dari Allah langsung melalui hadis qudsinya, kemudian hadis nabawi tentang hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW, juga penuturan malak Jibril alaihi salam, serta kuar-kuarnya iblis laknatullah akan kemuliaan kalimah la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan iblis beserta seluruh bala tentaranya kecuali kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Satu kalimat yang mungkin jarang dibahas ya. Saya ingin menyampaikan apa yang dikeluarkan oleh si iblis ya. Ahlakutun nas, saya menghancurkan manusia. Fahala-fahala dari berkah ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu semuanya bisa hancur luluh lantak, kering kerontang, berantakan manakala aku goda manusia, sehingga manusia melakukan sesuatu yang dapat membakar pahalanya, menghanguskan pahalanya. Jerih payahnya tidak berarti kalau seandainya dia melakukan suatu dosa. Wa ahlakuni, tetapi manusia bisa pula menghancurkan saya, kata si setan, biqauli la ilaha illallah wal istighfar, dengan ucapan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Jadi dosa itu bisa disulap Ibu ya. Dosa bisa disulap, yang tadinya keburukan menjadi kebaikan. Bagaimana caranya? Dosa, D-O-S-A, dosa kan? Dihapuskan S-nya, plok, jadi apa? Doa. Doa itu apa? Bukan berarti doa itu harus Allahumma, tidak. Bahwa doa untuk menghancurkan dosa-dosa kita tiada lain dan tiada bukan adalah la ilaha illallah dan istighfar. Cuma perbedaannya, kalau kalimah astaghfirullah itu dapat menghancurkan satu dosa, karena astaghfirullah memohon ampun tanpa ada usaha untuk keras, untuk keluar keringat memuji Allah. Coba paling perhatikan, astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Bedakan dengan astaghfirullahal azim. Ada apanya? Ada penyebutan lafaz al-azim, artinya memujinya hamba kepada Allah, yang itu adalah satu pujian. Betapa istilah kata mohon maaf Allah tersenyum bangga ada makhluk yang menyebutkan keagungan Allah. Astaghfirullahal azim, dengan menyebutkan kata astaghfirullah berarti dia merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui akan dosa-dosanya, plus dia menyebut dan memuji lafaz Allah Al-Azim, yang maha agung. Ibarat kata, mohon maaf, kalau astagfirullah satu dosa digugurkan, astagfirullahal azim karena ada usaha yang lebih keras daripada si hamba itu tersendiri, maka dikasih bonus oleh Allah, dihapuskan dosanya 2. Kemudian kalau menggunakan lafaz di dalam Al-Quran, astaghfirullahal ghafurur rahim, saya mohon ampun kepada Allah, zat yang maha ghafur, maha menerima ampunan, maha memberi ampunan, dan maha penuh kasih sayangnya. Ibarat kata si hamba itu memuji 2 kali. Pasti nggak Allah
memberikan reward khusus kepada hambanya yang berusaha untuk beribadah? Enggak ada yang jawab ini. Pasti enggak Allah memberikan bonus kepada hambanya yang beribadah? Pasti ya. Ibu, tidak ada sesuatu yang pasti kecuali kepastian Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau seandainya agak meriang-riang, kemudian pergi ke dokter, Bu, ini makan minum obat ini, insya Allah chest pain. Ada jaminan dari dokter tidak? Tidak ada. Itu sekolah bagus amat itu ya, namanya naon sih? Itu teh, Darul Qorobin. Ada nggak jaminan masuk ke Darul Qorobin jadi soleh, jadi pintar? Nggak ada. Kemudian ada nggak ibu fitness tiap sepekan sekali gitu ya, lari-lari, jogging dan lain sebagainya, olahraga, dijamin nggak bapak dan ibu sehat semuanya? Tidak gitu ya. Kalau Allah mah pasti pasti ya. Maka ketika seseorang mengucapkan mau astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahal ghafurur rahim, maka itu adalah reward khusus. Atau wajar seandainya astagfirullah 1 dosa yang digugurkan, astagfirullahaladzim 2 dosa yang digugurkan, astagfirullahal ghafurur rahim berapa? 3 ya. Semakin sering semakin digigis habis ya. Kayaknya kalau ibu dan bapak mah cukuplah dengan astagfirullah juga rontok semuanya itu ya. Bedanya nyebut amin dengan alhamdulillah beda. Kalau amin sudah terjadi belum? Belum. Kalau alhamdulillah sudah dapat. Nah, untuk bapak dan ibu, insya Allah cukup dengan astagfirullah atau astagfirullahal ghafurur rahim. Cuma untuk saya mah perlu formula khusus karena saking degilnya dosa-dosa. Wah, luar biasa lah gitu ya. Maka saya mencari-cari formula mana ini kalimah-kalimah yang untuk menghancurkan dosa-dosa saya. Saya mah perasaan. Mungkin tidak berharap surga lah karena terlalu banyak dosa-dosa saya gitu ya. Nah, ketemulah formula bahwa dengan menyebutkan satu kalimah maka digugurkan 4.000 dosa. Dahsyat saya bilang. Man qala la ilaha illallah, hadis Kangjeng Nabi ini. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wa maddaha bita'zim, dan beliau orang itu memanjangkan la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khuddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka digugurkan dosa-dosa orang tersebut sebanyak berapa? 4.000 dosa. Apakah dosa-dosa yang kecil-kecil? Seperti halnya makan tidak pakai bismillah gitu. Lupa, baru pertengahan atau akhir bismillah. Kira-kira itu salah tidak? Salah juga ya. Kenapa? Mementingkan rezeki dari Allah tanpa mengucapkan dulu alhamdulillah. Kan itu satu kesalahan ya. Bukan dosa-dosa yang kayak gitu. Itu mah dosa kecil itu mah ya. Dosa al-kabair yang besar-besar. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau seandainya kelihatan itu dosa gitu, dosa-dosa saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu langsung naon cenah ngengkeun odar mending kan tidur gitu ya. Tidak akan mau yang mendengarkan saya. Kenapa? Karena Allah tutupi kesalahan-kesalahan saya, jadinya Ibu mau mendengarkan saya ya. Kalau tahu mah subhanallah ya. Maka berhubung saya terlalu banyak untuk disebutkan, pokoknya udah nggak ketulungan lah dosa-dosa saya, maka saya terus terang hadis yang saya paling cintai itu hadis ini, hadis yang mengenai dosa-dosa. Kenapa? Gue banget. Mungkin Bapak dan Ibu tidak merasa penting ya, karena nggak punya dosa kan? Buat apa beristighfar kalau nggak punya dosa, Pak ya? Khusus bagi saya, maka saya menggunakan
kalimah ini setiap ba'da sholat minimal 165 kali. Apatah lagi minggu ketiga bulan Masehi, emang masih menggunakan Masehi. Bulan ketiga itu saya beserta dewan guru semuanya, beserta anak-anak itu mabit malam bina iman dan takwa, kurang lebih 5.000 berzikir kalimah la ilaha illallah. Tujuannya apa? Tujuannya hanya itu. Tujuannya selain mendapatkan rahmat dan ridho Allah, atuh mudah-mudahan dosa yang segitu banyaknya mungkin agak terkikis tuh dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Barangkali ibu dan bapak perlu gitu ya, suatu saat entah wallahu alam berapa puluh tahun yang akan datang, tiba-tiba bapak melakukan dosa. Ingat ucapan saya, ini ucapan hadis ini nih. Ada formula untuk merontokkan dosa-dosa kita yang al-kabair, merupakan dosa-dosa besar. Maka mengucapkannya gampang sekali, sebagaimana Sayyidina Ali, afdalut turuki wa ashaliha wa afdalu indallah, yang paling dekat, yang paling mudah, dan yang paling utama di hadapan Allah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Terus terang, walaupun saya capek, walaupun saya segimanapun, aslinya saya kadang agak malas juga tuh mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah. Tapi berhubung dosa-dosa saya udah nggak ketulungan, tidak ada lagi dosa yang mampu untuk menolong dari dosa-dosa saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Nah, maka ketika sedang malas-malasnya saya ingat dosa-dosa saya, jadi semangat lagi timbul ya. Minimal terdengar oleh suara sendiri, oleh telinga sendiri gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ini adalah kalimat mutaradifat, yaitu persamaan kata dalam mengungkapkan kalimah thayyibah. Apa itu persamaannya? Wa fi haditsin akharin, dan di dalam hadis yang lain, hadis-hadis Kangjeng Nabi yang lain, bahkan karena saking banyaknya hadis-hadis Kangjeng Nabi, itu lembaran Quran dengan lembaran hadis banyakan mana? Banyakan hadis ya. Quran paling panjang ayatnya itu tentang hutang, yaitu 1 halaman, Al-Baqarah 1 halaman, ayat 282 ya, 282 ayat mengenai hutang. Tapi kalau hadis, subhanallah, dalam 1 hadis saja, matannya saja, isi dari hadis itu ada 3,5 lembar, belum rawinya, belum an-nya, panjang sekali gitu ya. Maka hadis itu 1 hadis, dan Rasulullah SAW mengucapkan hadis itu atau memberitakan perbuatan-perbuatan Rasulullah setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan bagaimanapun juga. Maka hadis itu keluar sejak Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi, Kangjeng Nabi usia berapa tahun? Usia 25. Kalau menjadi rasul 40 ya, menjadi rasul 40. Nah, ucapan nabi menjadi hukum itu ketika, mohon maaf ya, seseorang yang bernama Muhammad berubah menjadi nabi, diangkat menjadi nabi usia 25, bersamaan dengan usia pernikahan Rasul. Baru usia 40 tahun, Rasul makin kentara, makin jelas hukumnya. Bahkan tidak saja diucapkan, bukan saja hanya diperbuat, bahkan ketetapan Rasul itu menjadi hukum tersendiri. Luar biasanya gitu ya. Luar biasa Rasul, betapa Rasul
diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memegang peranan dalam hukum setelah Al-Qur'an, Al-Hadis gitu ya. Bagaimana kedudukannya? Kedudukan Al-Qur'an maupun hadis sama-sama absolut, sama-sama pasti benarnya. Nah, karena wa ma yantiqu 'anil hawa, lanjutkan, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semuanya adalah wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Salah satu hadis Kangjeng Nabi itu bahwa ulama yang paling banyak menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Imam Hambali. Imam Hambali, walaupun beliau tidak terkenal sebagai ulama hadis, tapi terkenalnya sebagai ulama fikih, tapi ternyata hafalannya itu melebihi semua ulama-ulama. 1 juta hadis. Imam Syafi'i berapa? 6.000 hadis. Imam Malik 8.000 hadis, 800.000 hadis, mohon maaf. Kalau Imam Syafi'i 600.000 hadis. Salah satu keunggulan Imam Syafi'i adalah ketika mau belajar Al-Muwatta yang berisi sekitar kurang lebih 10.000 hadis, kata Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, ada satu syarat yang tidak boleh engkau lupakan dalam mempelajari hadis ini. Syarat apakah itu, guru? Engkau harus menghafalkan dulu hadis-hadis ini, baru engkau balik lagi ke sini untuk belajar kepadaku, katanya. Alhamdulillah Tuan Guru, hadis-hadis yang tertera dalam Al-Muwatta sudah nempel semuanya di kepala saya. Luar biasa. Itu teh mau belajar itu teh. Luar biasa ya. Lanjut. Nah, kembali kepada kalimat thayyibah. Di dalam hadis-hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi haditsin akharin, dan di dalam hadis-hadis yang lain, wahya, adapun kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, disebut juga sebagai kalimat tauhid karena mampu untuk menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu perhatikan kalimatnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Semakin lama diucapkan itu kalimat, makin nancap di hati bahwa memang tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, semakin tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, memahaesakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tauhid ini ilmu yang paling dasar sekali ya. Paling dasar sekali. Kenapa? Di dalam apa tuh? Kitab Zubaid, Syekh Ibnu Ruslan menyatakan awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon, bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang manusia adalah mengetahui akan Allah dengan seyakin-yakinnya. Salah satu pelajaran penting ketika disunnahkan Rasulullah SAW ketika bayi lahir, maka sebelah kanannya gimana? Azan, ya, azan. Sebelah kiri qomat. Lah kan itu bayi belum bisa bicara, belum bisa melihat, belum bisa mendengar, kok dikomahan dan diazankan katanya. Jawabannya, bukan bayinya yang diazankan, tapi ruhnya. Ruh itu adalah sesuatu yang paling mendasar dalam diri manusia. Kalau jasad ini paling sekitar 60-70 tahun ya. Kakek berapa tahun, Kek? Siap-siap aja, Kek. Enggak. Nah, ketika katakanlah 63 tahun gitu ya, jasad ini sudah selesai tugasnya.
membersamai ruh ketika di alam dunia. Ruh itu sudah ada sejak zaman ajali. Putra putri ibu yang akan lahir wallahu alam tahun berapa itu sudah diciptakan sejak zaman azali. Kemudian katakanlah tahun 2024 gitu ya, ada yang meninggal, ruhnya, jasadnya kembali kepada tanah, ruhnya gimana? Kembali kepada Allah gitu ya. Jadi ruh itu sebenarnya abadi. Ruh itu yang merasakan siksa atau nikmat kubur itu siapa? Ruh. Jasadnya tidak merasakan. Jasad tidak merasakan. Kenapa? Karena sudah terputus dari ruhnya. Yang merasakan itu ruh. Kemudian ketika diberikan kenikmatan alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merasakan? Ruh. Kemudian ketika di akhirat dibangkitkan. Barulah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu ruh itu dikembalikan lagi ke jasadnya masing-masing atas perintah Allah. Subhanallah. Lalu kalau begitu ruh itu sesuatu yang abadi dong? Betul. Tapi abadinya ruh ada permulaannya. Berbeda dengan Allah. Allah itu al-qidam. Al-qidam terdahulu dan memiliki sifat baqo, kekal, abadi. Abadinya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan ruh ada awal, ada akhir. Kalau Allah sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada duluan. Dan sebelum kata akhir itu ada, Allah tidak pernah berakhir. Beda dengan manusia. Manusia diciptakan tahun 2000, 2022, 2023, 2024 dan seterusnya gitu ya. Sama dengan surga dan neraka pun sama, bahwa abadinya surga dan abadinya neraka karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan ada batasnya. Mana batasnya? Ketika dunia ini kiamat. Kiamat itu untuk menandakan bahwa Allah itu berkuasa segala-galanya. Malak yang pencabut nyawa mati. Gimana malaikat pencabut nyawa matinya gimana? Matiin sendiri. Nyabut sendiri gitu ya. Surga hancur, neraka hancur, semuanya hancur kecuali Allah. Ini untuk menandakan qiyamuhu binafsihi dan baqo dan juga kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Kalau kita belajar tauhid ya, subhanallah, betapa kerdil diri kita ya, betapa kerdil diri kita, maka yang ada adalah subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah, dan lain sebagainya lah gitu ya, untuk menandakan, menyatakan tentang kemahabesaran Allah. Wahia kalimatut tauhid. Adapun kalimah la ilaha illallah disebut pula kalimah tauhid karena salah satunya bisa menguatkan akidah kita kepada Allah. Wahia, dan kalimat la ilaha illallah pula kalimatul ikhlas. Itu juga disebut kalimah ikhlas. Kenapa disebut kalimah ikhlas? Coba Ibu bayangkan telaah di dalam Al-Quran, bahwa dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas itu ada nggak Al-Baqarah menceritakan tentang Baqarah, sapi betina. An-Nas, surat An-Nas menceritakan tentang manusia, An-Nas. Al-Falaq menceritakan tentang penciptaan makhluk. Al-Falaq tentu sendiri, Al-Balad, An-Yasin, Muhammad, surah Jin dan lain sebagainya. Kecuali ada satu yang tidak disebutkan kalimah tersebut di dalam surat itu. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Ya, tidak disebutkan kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus somad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
Maksudnya Allah tidak memiliki orang tua, Allah tidak memiliki anak. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ada Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan katakanlah oleh Muhammad, Allah senantiasa ahad, esa dalam ucapannya, esa dalam perbuatannya, dan esa dalam zatiyahnya, tidak ada yang menyamainya. Subhanallah. Itu ada kalimat ikhlas. Sama halnya dengan kata manis di dalam kopi, gula di dalam kopi. Itu bumbu yang bukan bumbu, apa namanya? Unsur minuman yang paling ikhlas tuh. Kenapa? Garam juga sama gitu ya. Ketika disebutkan kopi gitu ya, kopi tanpa gula terasa pahit. Kopi gulanya nggak terasa manisnya. Kemudian ketika manisnya kebanyakan disebut terlalu manis. Tapi kalau manisnya sedang disebut mantap gitu ya. Disebutkan nggak gulanya? Enggak gitu. Sama dengan sayur gitu ya. Sayur ketika tidak terasa garamnya, orang-orang ada sebagian yang menyatakan keuyahan cenah. Orang Sunda gitu ya. Tapi kalau kebanyakan garam disebutkan nggak uyah garamnya? Tidak ya. Yang ada adalah asinnya gitu ya. Itu kalimat ikhlas. Tidak ada tapi terasa adanya Allah dengan adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tidak usah berpikir bagaimana Allah, kemana Allah, seperti apa Allah, tidak usah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zatiyah Allah, karena itu bukan ranah kita ketika kita di alam dunia. Tapi kalau di akhirat, subhanallah ya, para nabi dan para wali itu disediakan surga yang tidak ada segala sesuatu, tidak ada kenikmatan, hanya kenikmatannya satu, apa itu? Bertemu dengan Allah selamanya. Yanzuru biwajhillah. Yanzuru biwajhillah, kalau kita diartikan di dunia ini melihat kekuasaan Allah. Kalau di akhirat yanzuru biwajhillah artinya melihat wajah Allah, dalam artian zat Allah nanti kelihatan ya. Subhanallah ya. Wahya kalimatut taqwa, bahwa kalimah la ilaha illallah disebut juga kalimah takwa. Kenapa kalimat takwa? Karena dengan keimanan dan ketakwaan bisa diperbaharui dengan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah SAW menyatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-imanmu sekalian wahai sahabat. Wa kaifa nujaddidu ya Rasulullah, lalu bagaimana kami harus memperbaharui keimanan wahai Rasul? Bikatrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalimat takwa ini kenapa dijadikan rukun dalam khutbah Jumat? Karena kalimat takwa ini sesuatu yang harus diingat-ingat, bahwa kalimat takwa melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalimat takwa itu kalimat yang menjadikan hubungan antara kita dengan Allah terasa begitu dekat. Ya, kalau tidak diingat-ingat, ya bisa lupa ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kenapa harus diingat-ingat? Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah pahlawan yang paling utama, pembela dunia dan akhirat,
betapa beliau sangat mencintai kita. Masa iya dengan Rasul mencintai kita, masa iya kita tidak mencintai beliau gitu ya? Minimal setahun sekali kita mengingatnya. Atau yang paling dahsyatnya, mengingat Rasul setiap saat dengan cara apa? Bersolawat. Subhanallah ya. Wahya kalimatut thayyibah, dan kalimah la ilaha illallah pula disebut sebagai kalimah thayyibah, kalimah yang baik, kalimah yang bagus, kalimah yang istimewa. Thayyib bukan Bang Thayyib, bukan. Thayyibah, kalimah yang bagus, kalimah yang istimewa. Wahya kalimatu da'watil haqq, kalimah la ilaha illallah pula disebut sebagai kalimah dakwatul haq. Kenapa dakwatul haq? Dakwah yang sesungguhnya, karena langsung menukik kepada Allah. La ilaha illallah, langsung nggak kepada Allah? Langsung. Beda dengan, mohon maaf, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu mengajak seseorang kepada siapa? Mengingat siapa? Pada Rasulullah. Kalau kepada Allah mah la ilaha illallah, walaupun tidak berdakwah, tapi dengan mengucapkan la ilaha itu sudah dakwah secara otomatis gitu ya. Bukan berarti salawat tidak baik, bukan ya. Salawat itu merupakan tangga menuju kecintaan kepada Allah. Salawat salamnya kita kepada Rasulullah itu langsung didengar oleh Rasulullah. Yakin tidak? Yang yakin 1,5 orang. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yusallimu alayya, uluk salam kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali raddallahu ruhi alayya, Allah mengembalikan ruhku, katakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yusallimu alaihi, sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Subhanallah ya. Ini Rasul mengucapkan di mana ini? Di Madinah sebelum beliau meninggal. Masih berlaku nggak ucapan itu tahun 2024? Masih berlaku sampai yaumul qiyamah gitu ya. Cuma kita tidak kedengaran. Kan salam itu ada 3 ya. Pertama, salam yang ingin dijawab. Salam yang ingin dijawab itu apa? Seperti ceramah begini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan kedengaran ya. Nah. Yang kedua, salam yang tidak usah dijawab. Salam bagaimana? Salam ketika seseorang sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Wah, gawat itu Pak ya. Lebih gawat lagi yang sudah meninggal secara jasad di alam dunia menjawab salam kita. Itu mah tidak ingin didengar. Coba Ibu, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiquna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Waalaikumsalam. Wih, kabur atuh. Gitu. Maka Allah menutup pendengaran kita supaya tidak ada rasa takut. Ya wajarlah manusia mah takut kepada hal-hal yang gitu ya. Tidak semuanya berani kayak para ulama, enggak lah, biasa-biasa ya. Nah, itu tidak ingin didengar, tidak ingin kedengaran, tapi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menjawab salam kita. Lalu bagaimana katanya? Di Indonesia salam, di Amerika salam, di Australia salam, tidak berhenti salam. Allah yang menguasakan segala sesuatu, Allah lah yang seperti halnya begini. Seperti halnya begini. Dulu saya berpikir, aduh, malakal maut, kalau tahu malaikat Israel, malak nyebutnya ya. Kalau malaikat banyak kan, kalau malak satu orang malaikat. Malak Israel, bagaimana itu yang meninggal? Ini cabut. Yang meninggal, iya kalau meninggalnya satu orang cabut gitu ya. Kan yang sakaratul maut ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian lama di sini. Kemudian ada di Cilengsi, kemudian ada di Cibubur, kemudian ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung. Wah, segala macam itu.
belum lagi bersamaan puluhan, apalagi di Palestina ratusan bahkan ribuan sekali meninggal gitu ya. Bagaimana caranya? Bukan malak Israel sendirian mencabut nyawanya, tidak, karena tapi malak Israel memiliki pasukan-pasukan. Dan seperti halnya kita ini saklar nih. Saklar ini ada berapa titik lampu? Katakanlah ada 20 gitu ya. Kalau yang biasa-biasa 1, 2, 3, 4, betul ya? Tapi panana bisa nggak satu lampu dalam satu saklar cetek mati semua? Bisa, tuh ahlinya pakarnya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi apalagi kekuasaan malaikat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya luar biasa. Malak Jibril alaihi salam ya, suatu saat menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, assalamualaikum. Mohon maaf, Rasulullah bahasa kita celingak-celinguk. Oh, ada yang meluk salam tapi jangan mana ini? Assalamualaikum saya, wahai Rasul. Wih, ternyata jauh ke sana. Wahai Jibril, kenapa engkau menampakkan wujud aslimu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mewujudkan yang asli kepadamu, hanya kepadamu wahai Rasul. Ternyata Rasulullah melihat, nah ini nih, apa namanya, kakinya Malak Jibril itu sampai nggak kelihatan ujungnya oleh Rasulullah SAW, saking besarnya, gitu ya. Apalagi kalau mencabut dunia segini, langsung meninggal semua, gitu ya. Itulah kekuasaan Allah yang diberikan kekuasaan dan wewenangnya kepada para malaikat-malaikat Allah. Wahya al-urwatul wusqa, dan kalimah la ilaha illallah pula disebut pengikat yang kuat, al-urwatul wusqa. Kalimah al-urwatul wusqa, ingat saya kalam Imam Syafi'i. Apa itu kalam Imam Syafi'i? Al-ilmu kas-sayyid. Ilmu itu seperti halnya binatang buruan. Kayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikat pengetahuan tersebut dengan tali yang kuat. Tali yang kuat apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Catatan berpuluh-puluh tahun yang akan datang masih ada nggak catatannya? Masih. Kalau mengingat-ingat, saya di majelis ini ingat apa yang saya ucapkan. Keluar saja 5 meter. Nah, udah ngomong naonnya ya. Maka kalau sekarang tidak usah pakai pulpen, bisa pakai memori, bisa pakai kamera, bisa pakai segala macam lah ya untuk mengingat-ingat. Makanya saya sengaja posting ke YouTube supaya bisa didengarkan ulang oleh para hadirin jemaah sekalian. Makanya subscriber Muhammad Qadar Syahidin 165. Ya Pak Cep ya. Nah, bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Sama halnya dengan la ilaha illallah. Al-urwatul wusqa adalah kalimat al-urwatul wusqa, artinya pengingat yang kuat. Mengikat yang kuat yang bagaimana? Mengikat hati seseorang yang mengucapkan kalimat la ilallah terhubung kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin lama, semakin sering orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka semakin kuatlah qalbunya mencintai Allah. Satu lagi, wa thamanul jannah, dan kalimah la ilaha illallah pula disebut sebagai thamanul jannah. Tidak ada kalimat yang disebut sebagai thamanul jannah, cuma satu-satunya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Walaupun nanti saya bacakan hadisnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah, bahwa kalimah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Maka alhamdulillah kita sudah memiliki kuncinya surga, walaupun bukan kalimat itu yang membuat kita masuk ke dalam surga. Tetap yang memasukkan kita ke dalam surga apa? Masih ingat? Apa tuh? Rahmat dan ridho Allah.